Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arimaya Lestari, Fasilitator Nasional Keamanan Pangan BPOM RI. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai regulasi label dan iklan pangan olahan. Apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Yaitu yang pertama dasar hukum, yang kedua label pangan olahan, yang ketiga iklan pangan olahan. Baik, kita bahas satu persatu ya, rekan-rekan semua Bapak Ibu. Dasar hukum dari pangan olahan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Selanjutnya PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya Perbepom Nomor 31 Tahun 2018 tentang label pangan olahan. Dan Perbepom Nomor 20 Tahun 2021 tentang label pangan olahan. Nah, ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 ya tentang pangan. Itu dimana salah satunya membahas tentang label dan iklan pangan. Ya, ini di pasal-pasalnya membahas tentang informasi yang benar dan jelas tentang dikemas ya, produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau mengkonsumsi pangan. Selanjutnya di pasal 98 itu ada di ayat 2 itu ketentuan label tidak berlaku bagi perdagangan pangan ya. Dan di ayat ketiga itu ada pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label. Lanjut ke Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Masih di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu dilarang ya, pasal 99 dilarang menghapus, mencabut, menutup atau mengganti label, melabel kembali dan atau menukar tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan. Itu nanti dilihat sendiri, ini PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Ini label pangan olahan ya. Jadi mengapa perlu kita menerbitkan peraturan tentang label pangan olahan? Itu bagi masyarakat. Jadi masyarakat itu perlu ya dilindungi dari informasi yang tidak benar, tidak jelas dan menyesatkan mengenai pangan olahan. Selanjutnya bagi pelaku usaha, jadi pelaku usaha perlu acuan dalam pencantuman label pada produk pangan olahan. Selanjutnya untuk pemerintah, jadi pemerintah juga perlu tools pengawasan pangan olahan. Nah, ini untuk pelabelan pangan. Jadi label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Jadi ada yang ditempelkan pada kemasan, disertakan pada pangan, dan dicetak pada kemasan. Selanjutnya ketentuan umum, ukuran huruf dan angka ya. Ini seperti ini bahasa menggunakan bahasa Indonesia atau istilah asing. Ini tulisan ya, gambar tulisan dari ukuran huruf. Jadi ukuran hurufnya minimal sama dengan huruf kecil O pada form Arial misalnya ya, 1 mili misalnya ukuran 6. Terus kemasan kecil, ini gambar kemasan kecil. Selanjutnya label pangan olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai yang pertama nama produk ya, yang kedua daftar bahan, yang ketiga berat atau isi bersih, yang keempat nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Yang kelima halal bagi yang dipersyaratkan, yang keenam tanggal dan kode produksi, yang ketujuh keterangan kadaluarsa, yang kedelapan nomor izin edar, dan kesembilan asal usul bahan pangan tertentu. Nah, ini informasi berikut ya, wajib dicantumkan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca ya. Jadi ada nama produk ya, nama dan alamat produsen atau importir ya, berat atau isi bersih. Selanjutnya halal bagi yang dipersyaratkan ya, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar. Ini pelabelan produk bisnis to bisnis atau B2B. Jadi dalam hal pendistribusian pangan olahan ya, tidak dilakukan oleh pelaku usaha yang memproduksi atau
mengimpor. Jadi maka pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan sebagai berikut dengan kalimat lain yang bermakna, misalnya tidak untuk diperdagangkan secara eceran, misalnya tidak untuk dikemas ulang, hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan catering gitu ya. Selanjutnya ini masih di pelabelan produk bisnis to bisnis B2B. Ini contohnya ya, nama pangan olahan yang dijual kepada pelaku usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya. Jadi label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai misalnya nama produk ya, berat atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor ya, tanggal dan kode produksi, dan keterangan kadaluarsa. Selanjutnya nama produk ya, misalnya nama dagang, nama jenis ya, atau SNI ya, ada labelnya. Daftar bahan, ini daftar bahan yang digunakan ya, ada bahan baku, bahan tambahan pangan dijelaskan ya, terus pencantuman daftar bahannya. Ini contohnya ya, didahului dengan kalimat daftar bahan atau bahan yang digunakan, bahan-bahan komposisi seperti itu. Selanjutnya pencantuman jumlah bahan baku. Ini yang pertama nih, bahan baku memberikan identitas pada pangan olahan. Selanjutnya bahan baku ditekankan pada pelabelan kata-kata atau gambar. Bahan baku disebut dalam nama jenis pangan. Nih contohnya nih, ikan pada produk abon ikan ya. Selanjutnya BTP, bahan tambahan pangan. Ini cara pencantuman BTP dalam daftar bahan, itu ada nama golongan BTP-nya. Selanjutnya khusus untuk BTP berikut, ini ada harus dicantumkan nama jenisnya ya, khusus untuk BTP pewarna disertai dengan nomor indeks. Selanjutnya BTP ikutan atau carry over ya, harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP. Contohnya nih ya, tepung terigu, telur, gula mengandung pengawet sulfat atau pewarna sintetik eritrosin ya. Selanjutnya pencantuman informasi tanpa BTP. Nah, ini juga kita cantumkan ya kalau tidak menggunakan BTP. Jadi seperti ini, pemanis buatan, pengawet pewarna sintetis. Jadi pencantuman informasi tanpa BTP hanya diizinkan untuk jenis BTP pemanis buatan ya, antioksidan, penguat rasa ya. Ini contohnya ya, seperti ini. Daftar bahannya yaitu tepung terigu ya, telur, mentega ya, dan ditulis tanpa penguat rasa begitu. Selanjutnya peringatan pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Ini kita sebagai bahan peringatan ya. Misal ini pangan olahan yang mengandung pemanis buatan. Nah, ini kita buat mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, kita harus memberitahukan ya. Seperti ini pangan olahan untuk penderita diabetes. Buatlah keterangan untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah. Jadi ada keterangan ya. Selanjutnya berat bersih seperti ini, berat bersih padat ya, dalam miligram ya, gram dan kilogram. Selanjutnya berat bersih cair itu dalam mililiter, liter ya. Semi padat itu berat bersih atau isi bersih. Ini juga nama dan alamat produser atau importir ya. Misalnya produk dalam negeri ya, diproduksi oleh gitu, harus kita cantumkan di produksinya. Selanjutnya ini pangan olahan impor, jadi diimpor atau didistribusikan oleh. Jadi kita buat juga seperti itu. Nah, ini logo halal ya. Dulu warnanya hijau, sekarang sudah logo halal yang baru warna ungu. Itu dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia. Ini tanggal dan kode produksi ya, sering kita lihat kan di makanan-makanan kaleng itu ada tanggal dan kode produksinya. Jadi wajib diletakkan pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Selanjutnya memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan ya. Selanjutnya berupa nomor batch dan atau waktu produksi.
Selanjutnya kadaluarsa ya, batas akhirnya masa simpan mungkin kurang dari 3 bulan ya, masa simpan lebih dari 3 bulan ya. Jadi dibuat keterangan batas akhir suatu pangan olahan, dijamin mutunya sepanjang penyimpanan mengikuti petunjuk produsen. Selanjutnya nomor izin edar ya, jadi produk dalam negeri misalnya BPOM RIMD yang diikuti dengan digit angka, jadi ada keterangannya. Selanjutnya pangan olahan impor berarti BPOM RIML ya, juga diikuti dengan digit angka. Selanjutnya PIRT juga kita cantumkan ya, didaftarkan PIRT tercantum dalam Per BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Ini asal-usul bahan pangan tertentu ya. Jadi ada asal-usul pangan tertentu, bisa dari hewan atau tanaman. Ini pangan yang diproduksi melalui proses khusus ya, atau peringatan untuk pangan olahan berasal dari babi. Jadi kita harus buat keterangan ya, jadi mengandung babi gitu ya, jangan sampai kita tidak membuat keterangan seperti itu. Nah ini barcode ya, contoh barcode-nya pada label ya, wajib dicantumkan 2D barcode. Jadi 2D itu artinya apa? 2 dimensi ya. Jadi barcode adalah kode yang dapat dibaca oleh aplikasi pelacak yang digunakan untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan kebenaran terkait informasi produk. Selanjutnya ini keterangan alergen. Jadi keterangan tentang alergen ini wajib dicantumkan juga ya, untuk pangan olahan yang mengandung alergen atau pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen. Ini alergen yaitu bahan atau hasil olahan dari bahan. Nah, seperti telur ya, susu termasuk laktosa ya, sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg per kilogram, dihitung sebagai SO2 untuk produk siap konsumsi. Selanjutnya kacang tanah, kedelai ya. Jadi sereal juga mengandung gluten, ikan, krustase, terus kacang pohon ya. Ini bahan yang mengandung alergen. Selanjutnya keterangan tentang peringatan. Seperti ini ya, minuman beralkohol harus kita tulis juga, minuman beralkohol mengandung alkohol berapa persen misalnya ya. Di bawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang meminumnya gitu ya. Ini produknya juga seperti ini, susu kental. Jadi harus ada keterangannya, tidak untuk menggantikan air susu ibu misalnya ini ya, tidak cocok untuk bayi sampai usia 13 bulan. Ini juga tulisan, logo atau gambar terkait kelestarian lingkungan dan atau kemasan pangan seperti ini. Ini tulisan atau logo atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan atau kemasan pangan dapat dicantumkan pada label seperti ini ya. Ini ramah lingkungan ya. Selanjutnya informasi nilai gizi. Jadi mandatori ada peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Nah, pada pasal 43 ini keterangan tentang panduan gizi atau non gizi yang wajib dicantumkan untuk semua pangan olahan. Selanjutnya peraturan BPOM nomor 26 tahun 2021 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Jadi ada pasal 2 ya, wajib dicantumkan juga untuk label. Jadi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau mengedarkan pangan olahan. Ini tabel informasi nilai gizi ya, sering kita lihat di makanan olahan ya. Ini keterangan untuk membedakan mutu ya. Misal seperti ini gambarnya itu ada alami, murni atau 100% atau diikuti dengan nama bahan ya. Contoh yang seperti ini asli berarti ya, segar, terus bahan merupakan bahan baku untuk bahan baku utama dengan kandungan bahan tersebut minimal 50%. Seperti ini gambarnya. Ini contoh label juga seperti ini ya, mengandung daftar bahan ya, cara penyimpanannya, informasi alergen, kode produksi, jangan lupa 2D barcode-nya, terus tanggal kadaluarsanya ya. Ini bagian satu sisinya, nama dan alat produsen ya.
Ini keterangan juga halal, nama, berat bersih, nomor izin edar ya. Terus larangan, ini pelaku usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim dan atau visualisasi yang tidak benar atau menyesatkan. Selanjutnya pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim dan atau visualisasi yang memuat pernyataan bahwa pangan olahan mengandung suatu zat gizi lebih unggul daripada pangan olahan yang lain atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan ya, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini selanjutnya juga pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa pangan olahan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat. Selanjutnya iklan pangan olahan. Ini regulasi iklan pangan olahan ya, Perbepom nomor 6 tahun 2021 tentang pengawasan periklanan pangan olahan. Ini, jadi ada persaingan dalam beriklan ya, nanti jadi adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan olahan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audiovisual atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan olahan. Seperti ini ya iklannya. Jadi strategi pemasaran ya agar produk cepat dikenal, diterima atau menaikkan omset penjualan. Jadi juga sebagai sarana untuk meningkatkan brand awareness ya. Iklan itu selanjutnya bertujuan juga untuk merangsang perhatian, persepsi, sikap dan perilaku konsumen sehingga tertarik untuk membeli. Jadi manfaat iklan banyak sekali ya. Selanjutnya informasi pada iklan pangan olahan ya. Misalnya seperti ini promo. Misalnya setiap orang yang mengiklankan pangan olahan wajib bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan dalam iklan. Jadi informasi itu harus benar, jujur dan tidak menyesatkan tentunya ya. Selanjutnya ini ketentuan penggunaan bahasa pada iklan pangan olahan. Jadi iklan wajib menggunakan bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah dan atau istilah asing yang sulit dipahami secara umum ya. Tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia dapat digunakan. Terus selanjutnya dalam hal iklan secara khusus disampaikan di suatu daerah atau ditujukan untuk konsumen dari daerah tertentu. Iklan dapat menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya media periklanan. Apa saja tuh media periklanan? Yaitu media cetak ya, media penyiaran, media daring ya, media sosial, media luar ruang. Selanjutnya komunikasi tatap muka ya. Nah, ini ketentuan pencantuman pesan bagi masyarakat. Ini seperti ini ya. Teliti sebelum membeli, itu kan pesan ya untuk masyarakat. Selanjutnya baca label membeli atau pernyataan lain yang bermakna seperti itu. Ini informasi halal ya, label halal. Jadi ketentuan pencantuman pernyataan baca peringatan pada label. Jadi berlaku juga untuk pangan olahan yang mencantumkan peringatan pada label, misalnya pemanis buatan dan alergen. Atau pencantuman pernyataan ini dimaksudkan agar konsumen lebih memperhatikan peringatan yang tercantum pada label. Jadi kita beritahukan ya kalau ada peringatan-peringatan yang perlu kita beritahukan. Selanjutnya ketentuan periklanan pangan olahan. Apa saja ketentuannya? Yaitu undian, sayembara dan atau hadiah. Jadi kita beritahukan ya jika menyantumkan pernyataan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti pernyataan, syarat dan ketentuan berlaku harus mudah dibaca ya, dan harus menjelaskan persyaratan dan ketentuan tersebut secara lengkap dan jelas. Jadi harus mudah dibaca, harus lengkap dan jelas. Selanjutnya ini simbol pada iklan. Jadi kita harus menggunakan simbol jika diperlukan ya. Penggunaan simbol bisa berupa tanda bintang atau berupa pagar ya. Pada iklan digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan. Nah, seperti ini ya. Ya, ada tanda bintangnya. Selanjutnya ketentuan periklanan, masih periklanan pangan olahan, yaitu seperti ini gambarnya alami, gambar seperti ini murni
atau 100% ya. Diikuti nama bahan, terus asli segar ya, juga diikuti nama bahan. Terusnya iklan pangan olahan untuk keperluan gizi khusus. Nah, ini pangan olahan untuk diet khusus. Jadi kita beritahukan ya, iklan ini hanya untuk wajib memuat keterangan mengenai nama jenis atau peruntukan. Ini pangan olahan untuk keperluan medis khusus. Nah, seperti ini ya. Jadi iklan PKMK ini dilarang diiklankan pada media massa apapun kecuali dalam media khusus tentang kesehatan. Nah, ini untuk spesial untuk keperluan medis khusus. Masih dilarang iklan pangan olahan, yaitu menggunakan pernyataan dan visualisasi yang bermakna hiperbola dan berpeluang untuk ditiru dan membahayakan. Nah, seperti apa contohnya? Ya, larangan itu visualisasi tubuh membeku, itu nggak boleh ya. Visualisasi orang berkendara dengan tidak sepatutnya, ugal-ugalan ya. Visualisasi adegan seorang anak melompat dari gedung tinggi dan dapat mendarat dengan selamat. Nah, itu seperti itu yang halu seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh memasang iklan yang berlebih-lebihan. Selanjutnya larangan iklan pangan olahan. Ini masih di sini ya. Jadi iklan ini buat suasana belajarmu lebih mengasihkan bersama susu Coksu. Ini benar ya. Selanjutnya yang ini susu Coksu membuat otak anak jadi lebih cerdas. Nah, ini agak rancu ya, membuat otak anak lebih cerdas ya. Harusnya tidak hanya susu ini ya, kita harus juga belajar ya, mengulang kembali begitu ya. Melakukannya terus-menerus ditambah dengan susu Coksu juga. Jadi kita tidak boleh iklannya yang berlebih-lebihan ya, atau melakukan pembohongan gitu. Ini juga contohnya menganjurkan pola makan atau diet yang tidak sehat. Ini tidak boleh ya, menganjurkan pola makan atau diet yang tidak sehat. Jadi banyak sekali contoh-contoh untuk larangan iklan pangan olahan. Selanjutnya pengawasan iklan, jadi dilakukan oleh pengawas ASN berdasarkan surat perintah tugas. Jadi apabila ditemukan pelanggaran ya, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ya, jadi memeriksa, mengambil data ya, informasi termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fasilitas sehubungan dengan iklan ya. Nanti yang akan dilakukan oleh badan pengawas iklan. Masih di pengawasan iklan ya, jadi masyarakat dapat berperan serta juga ya dalam pengawasan iklan dengan memberikan informasi dan atau laporan atas dugaan pelanggaran iklan. Jadi kalau kita melihat ada iklan yang sepertinya sesat ya, mengajak yang tidak benar, kita bisa melaporkan ya. Ini disampaikan juga kepada kepala badan, yaitu melalui untuk pengaduan iklan ya, kita bisa melalui span lapor ya, melalui kanal pengaduan seperti Halo BPOM, terus telepon ke pengaduan masyarakatnya ya dengan nomor ini ya. Terus untuk informasi iklan atau laporan iklan melalui aplikasi BPOM Mobile menu lapor iklan. Nah, jadi sudah ada ya aplikasinya ya untuk BPOM Mobile ya dengan menu lapor iklan. Ini juga data harus disertai identitas pelapor ya, jadi harus lengkap datanya ya, keterangan mengenai dugaan adanya pelanggaran iklan. Jadi kita juga melapor, jangan sampai kita bohong ya, mengada-ngada. Jadi memang kita harus dilengkapi data yang memang benar-benar layak untuk kita laporkan. Selanjutnya ini pedoman terkait implementasi ya. Jadi ini ada dibaca aja. Dan juga masyarakat harus menjadi konsumen cerdas. Ingat selalu cek klik ya. Nah, ini bisa di-follow media-media sosialnya. Baik, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.